Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai salah satu metode ekstraksi dingin, yaitu maserasi. Maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi, pada metode ini, pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali. Prinsip dari maserasi sendiri adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel dan isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah yang biasanya disebut sebagai proses difusi. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel. Pada umumnya, maserasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bagian simplisia dengan derajat kehalusan yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 5 hari dan terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. Pada ampas ditambahkan cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana kemudian ditutup dan dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan. Ekstraksi secara maserasi tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Untuk kelebihannya, yang pertama, peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasionalnya relatif rendah. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena maserasi ini dilakukan tanpa pemanasan. Dan yang kelima yaitu proses ekstraksi lebih hemat penyari. Kekurangan dari metode maserasi yang pertama yaitu proses ini memerlukan banyak waktu. Yang kedua, proses penyariannya tidak sempurna dikarenakan zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Yang ketiga, pelarut yang digunakan cukup banyak. Yang keempat, kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Yang kelima, beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Dan yang terakhir, penggunaan pelarut air akan membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Penambahan ini dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kapang. Metode maserasi memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu digesti. Digesti merupakan maserasi menggunakan pemanasan lemah sekitar 40-50 derajat Celcius. Yang kedua yaitu maserasi pengadukan kontinu. Maserasi ini merupakan maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus, misalnya menggunakan shaker sehingga dapat mengurangi waktu hingga menjadi 6-24 jam. Yang ketiga yaitu remaserasi, yaitu maserasi yang dilakukan selama beberapa kali. Yang keempat yaitu maserasi melingkar. Maserasi ini merupakan maserasi yang cairan pengekstrak selalu bergerak dan menyebar. Yang terakhir yaitu maserasi melingkar bertingkat. Maserasi ini merupakan maserasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengekstrakan yang sempurna. Demikian video pembelajaran dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.